Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lunarti Handayani. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat adalah untuk memenuhi mata kuliah Neuroscience pada anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Khairia MPD. Pada tema kali ini saya mengambil tema tentang pembentukan otak dan mengoptimalkannya dalam pembelajaran anak usia dini. Baik, sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu ya apa pengertian dari otak ya. Otak adalah mesin penggerak segala fungsi dan aktivitas tubuh manusia. Kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan gerakan menjadi sekian dari banyak hal yang diatur oleh otak. Kemudian otak adalah organ dengan bobot ringan yang kurang lebih seberat 3 pon ya. Tetapi meskipun demikian, otak dapat mengendalikan seluruh fungsi tubuh manusia. Otak juga merupakan bagian sistem saraf pusat yang mengontrol pernafasan, aliran jantung, pencernaan, dan sekresi hormon serta ekspresi. Otak juga bertanggung jawab untuk menangani informasi dari dunia luar dan mengendalikan pikiran, ucapan, memori, gerakan, dan menanggapi setiap rangsangan ya. Jadi itu adalah pengertian dari otak itu sendiri. Kemudian bagaimana sih pembentukan otak terjadi pada janin gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, pada trimester 1 otak bayi akan terus bertumbuh sampai membentuk otak besar atau cerebrum. Kemudian otak kecil atau cerebellum. Kemudian ada batang otak, kelenjar hipofisis, dan hipotalamus. Nah, pada trimester kedua, saraf bayi mulai diselubungi oleh mielin, batang otak bayi yang berperan dalam fungsi kehidupan seperti denyut jantung, tekanan darah, dan pernapasan menunjukkan perkembangannya yang hampir matang. Kemudian di trimester ketiga, otak kecil yang mengontrol pergerakan berkembang lebih cepat ya. Korteks otak besar yang berperan dalam fungsi berpikir, mengingat, dan merasakan juga mengalami banyak perkembangan pada masa ini. Nah, apa sih kebutuhan otak ya agar otak ini dapat tumbuh dengan maksimal gitu ya. Jadi kebutuhan otak yang pertama adalah ASIH atau kasih sayang ya. ASIH atau kasih sayang ini adalah modal utama anak untuk modal pertama yang dibutuhkan otak anak ya, yaitu kasih sayang dari orang tua dan lingkungan sekitarnya tentunya, sehingga otak itu mengalami perkembangan yang baik gitu ya dengan adanya kasih sayang ini. Kemudian asah atau stimulasi ya. Stimulasi itu sangat penting bagi anak terutama di usia 2 tahun sampai usia golden age ya, 1 sampai 5 tahun. Dengan adanya stimulasi-stimulasi ini, otak akan lebih berkembang dengan baik ya. Untuk yang ketiga adalah nutrisi. Nah, ini tidak kalah penting. Nutrisi ini kebutuhan otak yang utama ya, karena pembentukan otak ini dipengaruhi oleh nutrisi yang baik gitu. Ketika nutrisi sudah baik, maka otak akan berkembang dengan baik juga. Kemudian di sini ada nutrisi dan stimulasi masa golden age ya. Dua hal yang harus diperhatikan yang tadi sudah dibahas di awal ya mengenai nutrisi dan stimulasi gitu. Pertama yang nutrisi, hal penting yang untuk memaksimalkan perkembangan otak anak adalah pemberian nutrisi yang cukup kepada anak. Cukup vitaminnya, cukup mineralnya, cukup segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan otak anak yang terkait dengan nutrisi ini sendiri. Kemudian yang kedua ada stimulasi ya. Hal yang penting
untuk merangsang anak, otak anak adalah stimulasi ya, apalagi pada masa golden age ya. Stimulasi adalah cara yang baik untuk mengembangkan kemampuan anak ya. Stimulasi bisa diberikan langsung oleh orang tua atau oleh guru atau oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian apa sih dampak eh, ketika anak kekurangan nutrisi pada otak ya? Kekurangan nutrisi dan kelainan sistem saraf pada anak memiliki hubungan yang saling memengaruhi satu sama lain pada perkembangan sistem saraf dan terbanyak pada kelainan motorik dan kognitifnya ya. Dampak dari kekurangan nutrisi ini ya bisa mengakibatkan terjadinya motorik delay. Ya, contohnya keterlambatan berbicara, keterlambatan berjalan atau keterlambatan-keterlambatan lain ya yang berhubungan dengan motorik ya. Dan ini bisa dicegah dengan pemberian nutrisi yang baik, baik ketika pada saat kehamilan ya atau pada saat usia 1 sampai 5 tahun. Dan juga harus diberikan stimulasi yang secara terus-menerus tentunya ya, dan nutrisi yang baik serta stimulasi ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian di sini saya akan membahas kemampuan berpikir anak ya pada usia 1 tahun. Yang pertama, anak itu konsentrasi ya, aktivitas merupakan pengalaman, menarik kesimpulan dan membuat asosiasi, meniru dan menemukan solusi. Nah, di sini disebutkan bahwa pada usia 1 tahun perkembangan anak ya, perkembangan otak anak itu masih di seputar sensori gitu. Jadi anak-anak itu tidak mampu untuk berkonsentrasi penuh gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak itu dijadikan pengalaman buat mereka. Misalnya aktivitas yang dilakukan ketika mereka belajar berjalan ya, kemudian mereka belajar berbicara gitu. Nah, dan anak-anak di usia 1 tahun ini dia lebih suka meniru gitu ya, meniru orang tuanya berbicara, meniru orang tuanya melakukan tindakan-tindakan gitu. Jadi sebisa mungkin pada usia 1 tahun ini orang tua memberikan stimulasi-stimulasi kepada anak sehingga anak bisa berkembang secara optimal gitu. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan berpikir anak di usia 2 tahun. Yang pertama, mengenali bayangan di cermin, kemudian mengatakan namanya sendiri, menyortir objek, dan membedakan menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang keempat, dapat mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan. Yang kelima, perubahan pada pola pikir. Nah, di sini sudah jelas bahwa anak usia 2 tahun dia sudah mampu mengenali bayangannya sendiri di cermin. Dia dapat mengenali wajahnya dia sendiri di cermin. Kemudian anak 2 tahun ini juga sudah bisa memberitahu namanya itu siapa gitu. Jadi dia sudah paham kalau namanya si A, si B, atau si C, dia sudah paham gitu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada kemampuan berpikir di usia 3 tahun. Jadi anak mulai dapat memahami konsep waktu dan bisa membedakan waktu. Kemudian anak mulai memahami konsep ukuran, mulai bertanya apa, bagaimana akan menjadi diskusi harian buat anak. Nah, pada usia 3 tahun ini, mailing itu sudah terbentuk dengan sempurna. Sehingga orang tua ya atau guru itu sebaiknya memberikan stimulus-stimulus kepada anak agar anak-anak itu bisa lebih berkembang gitu. Misalnya guru atau orang tua itu meminta anak untuk bercerita, misalnya ya, bercerita apa sih yang sehari ini kalian anak-anak itu lakukan misalnya ya. Kemudian anak-anak juga diajari mengenai konsep ukuran ya, konsep waktu. Misalnya hari ini pagi, gitu, hari ini siang, atau hari ini sudah malam. Jadi diperkenalkan oleh konsep waktu. Kemudian kemampuan berpikir di usia 4 tahun.
Yang pertama adalah keterampilan memecahkan masalah jadi efektif, dapat melakukan hipotesis, menguji, menganalisa, mengevaluasi tugas yang ada. Kemudian mulai merencanakan dan berpikir ke depan. Kemudian yang keempat, melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Yang kelima, memiliki lebih banyak kosakata. Dan keenam, bisa mengikuti permainan dan aktivitas. Nah, di usia 4 tahun ini, anak-anak sudah mulai matang, dia sudah mulai lancar berbicara, kemudian dia sudah bisa punya tujuan ketika melakukan sesuatu gitu. Kemudian dia bisa mengikuti permainan dan aktivitas ya, aktivitas atau instruksi yang mungkin dimainkan secara kelompok gitu ya. Jadi usia 4 tahun anak-anak sudah mulai bisa memahami semua instruksi ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.